Halo Sobat Momen, selamat datang kembali di Manajemen Talks. Halo Sobat Momen, selamat datang kembali di Manajemen Talks. Dan ini adalah episode kedua dari Manajemen Talks, yang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget. Narasumber kita di episode 2 hari ini yaitu mantan Ketua Umum Hima Manajemen, mantan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa KMFB UHAMKA, dan sekarang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri BEM UHAMKA. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang satu ini. Halo Pamen, apa kabar? Ini manggilnya Pamen aja ya Bang ya? Terserah, bebas. Jadi ini adalah Bang Putro, nama lengkapnya adalah Muhammad Tri Saputro, yang tadi udah Raffi bilang sebagai Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa UHAMKA. Nah Bang, apa kabar sebelumnya nih Bang? Sebelum kita lebih jauh ngobrol nih, boleh dong Bang, kenalin diri Bang Putro ke teman-teman yang lagi nonton hari ini. Oke, Ba'da salam. Perkenalkan, saya Muhammad Tri Saputro atau biasa dikenal Putro, dan sekarang menjadi mahasiswa manajemen angkatan 2018 Sebagai apa nih Bang di BEMU Bang? di BEM UHAMKA sebagai Menteri Luar Negeri. Tepuk tangan teman-teman. Ya. Jadi kita hari ini mau ngobrol terkait tentang kelembagaan yang ada di KM UHAMKA nih Bang. Nah, KM UHAMKA itu sendiri kan sering banget disebut nih Bang sama orang-orang yang berlembaga lah ya. Nah, KM UHAMKA sendiri itu sebenarnya apa sih Bang? Oke, sebenarnya KM UHAMKA itu kalau kita referensikan dari ADART sebagai wadah pemersatu mahasiswa secara legal yang berada di naungan dari UHAMKA tersendiri. Mungkin KM UHAMKA menjadi sebuah laboratorium epicentrum yang nantinya membuat dan merancang ataupun memproyeksikan agen-agen intelektual yang nantinya bisa membawa kebermanfaatan kepada khususnya kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat, seperti itu. Tapi isi dari KM UHAMKA itu sendiri ada apa? Kalau isi dari KM UHAMKA itu kita kan ibaratnya itu menganut res politika ya. Isi dari KM UHAMKA itu ada BEM UHAMKA selaku eksekutif ataupun menjadi BEM fakultas dan eksekutif juga sampai ke Hima, dan legislatif pun menjadi sebuah wadahnya bagi para majelis permusyawaratan mahasiswa. Dan ada pun salah satu yang mungkin menjadi sebuah menarik dalam hal di sebuah fenomena pemerintahan di kampus, yaitu yudikatif, yaitu ada sebuah mahkamah mahasiswa, sebuah seperti peradilannya di negara, seperti itu. Berarti secara tidak langsung KM UHAMKA ini sendiri ada 3 bagian ya Bang ya. Ada eksekutif, ada legislatif, sama yudikatif. Nah, tadi berbicara tentang lembaga eksekutif ya Bang. Untuk Hima, BMF dan BMU sendiri Bang, perbedaan antara ketiga lembaga ini apa aja sih Bang? Perbedaan dari satu segmen ya di eksekutif tersebut, kalau dari Hima, terkhususkan Hima itu memang secara regulasi Hima itu mengerucutkan kepada hal-hal yang akademik. Nah, kalau kita beranjak kepada BEM fakultas ataupun BEM universitas, itu lebih mengarah kepada wadah yang lebih general, bukan hanya akademik saja, melainkan non akademik pun bisa dilakukan seperti. Terus berarti kalau lembaga tingkat himpunan itu lebih ke akademik, yang cakupan mahasiswanya sendiri kalau di himpunan itu apa aja sih Bang biasanya? Kalau cakupan dari himpunan ya, pastinya mahasiswa yang terkhususkan kepada prodi tersebut. Lebih ke prodi berarti. Ya, Nah, kalau di BMF? Kalau BMF itu sefakultas. Satu fakultas. Nah, kalau di BMU mungkin satu universitas. Universitas. Oh iya, siap. Nah, tapi kalau untuk itu kan tadi kita udah berbicara terkait ranah gerak, cakupan. Nah, kalau secara strukturalnya nih Bang, untuk perbedaan dari himpunan, BMF sama BMU sendiri gimana Bang? Kalau dari perbedaannya ya, mungkin ada jalurnya, jalur dari himpunan ke BEM fakultas itu ada namanya, mungkin bisa dibilang jalur
koordinatif dan konsultatif. Nah, tapi ke dalam BEM fakultas hubungannya dengan BEM universitas itu ada jalur koordinatif dan instruktif. Nah, ada pembeda memang ketika memang ada satu hal kiranya ada pembahasan di dalam universitas harus bisa menginstruksikan sampai ke akar rumputnya, yaitu ke fakultas maupun ke prodi seperti. Siap. Nah, sekarang kita ngomongin terkait KM Muhamka. Nah, kalau setahu Raffi ya, Bang ya. KM Muhamka ini dikenal sebagai miniaturnya negara atau miniaturnya Indonesia dilihat dari sistem pemerintahannya tadi. Nah, kenapa sih Bang bisa disebut sebagai miniatur negara? Bisa ya. Kalau kita berkaca kepada kampus-kampus lain itu memang sebenarnya student government. Nah, memang ada beberapa student government itu ada yang mencakup hanya dua kekuasaan, eksekutif atau legislatif. Dan tapi menariknya di KM Huamka tersebut memiliki sistem trias politika yang tadi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kenapa bisa dibilang miniatur negara? Karena yang tadi dibilang menjadi sebuah adanya trias politika, dan yang kedua adanya desentralisasi atau biasa dibilang pemerintahan negara itu otonomi daerah. Nah, desentralisasi yang dimaksud ialah fakultas atau biasa kalau di negara itu seperti kota ataupun kabupaten ya dan lain sebagainya, itu bisa dibilang dia bisa mengatur wilayahnya sendiri. Nah, sama halnya dengan kita KM Huamka, ada desentralisasi yang dibangun guna memfokuskan di fakultasnya masing-masing. Jadi lembaga-lembaga yang di fakultas itu bisa memiliki wewenang lebih untuk mengatur fakultasnya sendiri, seperti itu. Berarti setiap fakultas atau setiap daerah itu punya kewenangannya sendiri untuk mengatur mungkin sederhananya SOP ketika berlembaga dan segala macam berarti kebutuhan. Berarti akhirnya kenapa disebut miniatur negara? Karena kita menganut trias politika tadi ya Bang. Dan ada sistem desentralisasi tadi ya. Siap. Nah, kalau sekarang kita lebih ke ngobrolin BMU nih Bang. Abang kan lagi di BMU sekarang. Kira-kira apa sih yang akan dibawa oleh teman-teman BMU hari ini, atau mungkin yang sudah dilakukan gitu oleh teman-teman BMU hari ini, khususnya kalau tadi kita ngomongin asas kebermanfaatan ya, yang punya dampak kebermanfaatan untuk masyarakat tuh apa sih Bang? Oke, kalau kita mengerucutkan kepada BEM Universitas ya, BEM Universitas itu memang wadah yang paling besar di KM Huamka karena memang sudah eksekutif tertinggi, jadi memiliki wewenang yang lebih dibanding yang lainnya. Nah, proyeksi yang di hari ini BEM Huamka lakukan terhadap mungkin bisa dibilang pemberdayaan sosial itu bisa mengerucutkan kepada salah satu kementerian itu sosial lingkungan, sosling atau bisa dibilang. Nah, hari ini kita masih merancang untuk adanya kerja sosial yang nantinya itu akan menjadi sebuah pengabdian kepada masyarakat, terkhusus kepada pengurus-pengurus di BEM Huamka. Nah, di sisi lain ada Kementerian Kemendikbud yang punya di bawah mempunyai komunitas itu namanya Huamka Menyala. Di dalam Huamka Menyala pun bergerak secara sosial dan pemberdayaan tersebut, dan hari ini pun Huamka Menyala sudah menjalankannya dan masih berjalan dan mengabdi di daerah Banten. Oh iya, sekarang lagi di Lebak Banten kalau nggak salah. Iya, di Lebak Banten. Itu berarti yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan tadi ada di Kemensosling sama di Kemendikbud ya Bang ya. Nah, itu terkait dengan apa yang akan terkait kebermanfaatan untuk masyarakat ya Bang ya. Nah, kalau sikap dari BMU sendiri nih Bang, terkait isu-isu terkini seperti misal isu ekonomi, isu pandemi dan lain sebagainya lah. Apa sih respon dari teman-teman BMU sendiri gitu? Kalau ada isu yang lagi naik. Nah, sederhananya sekarang di Wadas kan ada tagar Wadas melawan. Nah, sikap dari BMU sendiri gimana gitu, Bang? Nah, kalau dari sisi dari BMU tersendiri memiliki sikap yang jelas dan mutlak ya, bahwa hari ini adanya sebuah
permasalahan sosial yang menjadi sebuah permasalahan nasional yang menjadi sebuah eh, timbulnya keresahan dari wadah tersendiri. Nah, tentu dari BEMU hadir melalui pernyataan sikap melalui sosial medianya seperti itu. Berarti lebih kepada siap lah ya terkait sikap BEMU sendiri terhadap isu-isu terkini ya. Kalau untuk kajian-kajian sendiri itu Bang, itu respon dari teman-teman BEMU mau ngelakuin kajian tuh kalau ada isu aja atau ada sisi tersendirinya untuk kajian sendiri Bang? Kalau dari sisi kajian ya, mungkin diskusi publik itu ada dua arah yang bisa kita jalankan. Pertama memang ada perencanaan, isu-isu perencanaan, dan ada isu-isu yang menjadi sebuah insidental. Nah, tentu BEM hadir itu ada dua arah. Pertama, ketika memang ada permasalahan-permasalahan sosial, itu yang lebih kita prioritaskan untuk kita bahas, karena sebuah isu lahir perlu adanya pembahasan literatur dari adanya diskusi ilmiah. Nah, hadirnya diskusi ilmiah tersebut akan melahirkan sebuah pernyataan sikap tadi, dan ataupun bisa dibilang sebuah rekomendasi yang akan dialihkan kepada pemerintah seperti itu. Tapi terkait pergerakan ya, kita berbicara terkait pergerakan dari KM Muhamka, khususnya BEM Muhamka sendiri ya Bang. Di KM Muhamka ini pasti ada regulasi dan juga terkait produk hukum lah ya. Nah, produk hukum di KM Muhamka sendiri ada apa aja sih Bang? Produk hukum di KM Muhamka tersendiri yang pasti dan yang paling utama ada ADART. Ya, ADART itu menjadi sebuah institut regulasi yang paling dasar. Iya. Dan mungkin ada undang-undang turunannya seperti undang-undang pemira, undang-undang pengkaderan, dan satu lagi dan teknik persidangan seperti itu. Dan itu sudah menjadi sebuah kitab bagaimana hari ini aktor-aktor kelembagaan mahasiswa harusnya mengamini poin-poin yang ada di kitab-kitab tersebut, supaya nanti ketika berjalannya kelembagaan, supaya tidak adanya pertentangan ataupun perdebatan yang timbul seperti itu. Berarti untuk pedoman dari KM Muhamka sendiri ada di ADRT dan beberapa turunannya ya Bang. Nah, sekarang kita berbicara lebih kepada personal dari Pamen sendiri ya Pak. Motivasi Bang Putro sendiri atau Pamen lu sendiri mengikuti kelembagaan di KM Muhamka dari tingkat himpunan, terus kita tahu juga di tingkat fakultas, bahkan sekarang ada di tingkat universitas. Motivasi dari Pamen sendiri apa sih sampai mau memberikan dedikasinya untuk UHAMKA gitu? Motivasi terbaik itu timbul dari diri sendiri sebenarnya. Nah, sebenarnya motivasi kenapa bisa dibilang proses yang hari ini saya lakukan sampai saat ini, sebenarnya satu hal yang hari ini saya selalu pegang, bahwa hari ini kita itu belajar dimanapun tanpa ada batas, dan pembelajaran itu dan diliputi dengan haus akan ilmu gitu. Nah, tentu hal itu menjadi sebuah acuan atau menjadi sebuah pemantik diri sendiri, bahwa hari ini kita itu selayak menjadi mahasiswa loh. Bagaimana hari ini memanusiakan manusia lain. Nah, bagaimana manusia lain, itu proses yang hari ini saya lakukan seperti. Tapi ada motivasi lain juga nggak sih Bang? Biasanya kita nggak munafik lah ya, namanya mahasiswa. Oh, kita punya partner lah atau apa gitu. Ada motivasi dari partnernya kah? Atau ada motivasi dari yang lain kah? Kalau partner ya, kalau partner mungkin teman-teman yang hari ini berada di BEM Muhamka. Hari ini kan kita lihat proses itu akan terlihat ketika hari ini kita dibenturkan dengan masalah. Nah, ketika hari ini kita dibenturkan dengan berbagai masalah, nah teman-teman kita atau teman-teman dari himpunan sampai ke BEM Muhamka, itulah yang menjadi sebuah bukti konkret dan mutlak. Hari ini ternyata ada teman yang hari ini
masih kita membersamai dan kita harus rawat loyalitas tersebut. Betul. Nah, berarti itu tadi motivasi dari Pak Men ya terkait mengikuti kelembagaan yang ada di KM Muhamka. Untuk sampai di 3 tahap tadi ya Pak Men, itu prosesnya apa aja sih? Harus ngelewatin apa? Misal kalau kita menjadi anak himpunan harus ngikutin apa? Misal seperti kayak LKTD kah atau apakah gitu. Sampai ke tingkat univ tuh ada apa aja sih Bang? Jenjangnya mungkin ya. Kalau kita sampai ke tingkat univ itu memang pasti bisa dibilang orang-orang dari saringan. Nah, bagaimana hari ini kita menyaring satu atau dua hal, tentu adanya sebuah proses. Nah, proses itu di dalam KM Huamka sampai berjenjang ke universitas. Kalau dari Hima saja sudah adanya pelatihan khusus yang bisa kita bilang LKTD, latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah, tentu kita ketika naik jenjang selanjutnya di fakultas itu ataupun BEM fakultas ataupun DPM fakultas, tentu ada jenjang kembali bagaimana proses itu menjadi sebuah bukti, yaitu latihan kepemimpinan tingkat madya. Nah, tidak selesai di situ juga. Nah, ketika hari ini teman-teman dari fakultas ingin naik ke jenjang selanjutnya ataupun universitas, itu bisa dibilang sebuah pengkaderan terakhir yang biasa dibilang itu LKTL. Latihan kepemimpinan tingkat lanjut, seperti itu. Nah, kenapa memang adanya sebuah perjenjangan yang terstruktur? Karena memang kita melihat dari ADART tersendiri dan melihat dari sebuah adanya fenomena yang harusnya kita buat sebuah pelatihan khusus bagaimana yang kita menjadi sebuah penyaringan yang menjadi bukti bahwa hari ini orang-orang terpilih akan terlahir dari sebuah proses seperti itu. Berarti proses pengkaderan di KM Muhamka sendiri ada 3 ya Bang ya? Untuk di tingkat himpunan itu LKTD, tingkat fakultas itu LKTM, dan tingkat univ itu di LKTL. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Q&A ya, last question nih Bang. Mungkin lebih minta tipsnya aja sih karena saya pribadi pernah melihat Pak Men ini berorasi lah ya, khususnya di ketika kita beberapa aksi kemarin lah. Nah, tips dari Bang Putro sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika berorasi itu gimana sih Bang? Meningkatkan ketika berorasi. Sebenarnya kalau untuk tips di dalam berorasi ya, berorasi itu sebenarnya kan bagaimana kita beretorika atau bagaimana kita menjadi sebuah optimisme yang tinggi gitu di dalam berorasi tersebut, karena memang itu juga secara otodidak sebenarnya, otodidak. Namun satu hal yang perlu diingat juga, adapun otodidaknya seseorang pasti ada proses yang harus supaya meyakinkan bahwa kalian itu bisa gitu. Nah, kalau dari tips dari untuk orasi yang pasti jangan peduli sama orang lain. Dalam artian jangan peduli sama orang lain, kita lihat kita peduli dengan permasalahan yang ada. Kita melihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita luapkan menjadi sebuah titik emosional tertinggi. Nah, titik emosional tertinggi kita luapkan kembali kepada orasi tersebut. Oh iya, siap. Berarti itu tadi tipsnya ya Bang. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan Q&A nih Bang, karena kebetulan kemarin kita open Q&A juga ke teman-teman Sobat Mamen yang ada di rumah lewat akun Instagram Himamen ya pastinya. Nah, kebetulan udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari @Aura Cynthia. Dia nanya, selama kakak berorganisasi nilai akademik aman kak? Nah gimana tuh Bang? Alhamdulillah aman berarti ya? Alhamdulillah aman. Nah, oh ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua dari @Dino Daniel. Kan narsumnya Menlu, itu tugasnya ngapain sih? Nah tugas dari Menlu ngapain sih Bang? Kalau dari tugas tupoksi dari Menteri Luar Negeri sebenarnya lebih mengarahkan kepada eksternal, membantu presiden mahasiswanya. Nah, di dalam bagaimana caranya di Menlu ini bergerak. Menlu bergerak dalam hal bagaimana hubungan diplomatis terhadap kampus-kampus lain, BEM-BEM lain, dan hubungan bersama aliansi. Dan di sisi lain dari hubungan tersebut,
tapi kita juga ada sebuah konseptor tapi konseptor untuk penggerak dalam artian untuk bagaimana caranya ketika memang keresahan itu sudah ada dan sudah dikemas oleh diskusi ilmiah yang tupoksinya melalui Kementerian Politik dan Hukum ya. Nah, Kementerian Luar Negeri lah yang mengimplementasikan dalam arti entah nantinya bisa menjadi propaganda, entah menjadi sebuah isu ataupun entah menjadi sebuah aksi. Nah, itu yang menjadi tugas dan fungsi dari seorang Menteri Luar Negeri ataupun Kementerian Luar Negeri. Jadi ada dua. Jadi ada dua hal yang harus kita fokuskan. Pertama hubungan diplomatik terhadap eksternal, dan yang kedua itu bagaimana caranya membawa perjuangan dari mahasiswa terhadap masyarakat. Siap. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir nih dari @SCHRLAMR. Dia mau nanya, mau tahu dong Kak, dalam berlembaga apakah ada sesuatu yang sulit untuk dijalankan? Nah, ada nggak sih Bang sesuatu yang selama Bang Putro berlembaga lah ya, ada nggak sih hal yang sulit untuk dijalankan gitu? Kalau secara pengalaman secara pengalaman dari diri sendiri itu, karena pengalaman itu pernah ada satu hal yang itu menurut saya pribadi sulit, karena kita tidak bisa berkaca terhadap pendahulunya, yaitu ketika adanya sebuah COVID melanda, pandemi mulai pertama kalinya, dan posisinya kita masih berlembaga, yaitu difokuskan ke Hima. Nah di situ kita sedikit hilang arah, dan kaget kuliah, dan kita pun berpikir lebih bagaimana caranya hari ini kelembagaan itu tetap berjalan di masa pandemi. Mau tidak mau kita mencari berbagai referensi, dan pada akhirnya kita masih tetap bisa menjalankan walaupun perlahan-lahan. Dan mungkin untuk masa sekarang, karena memang pandemi sudah lama ya, dan mungkin masa sekarang itu sudah bukan menjadi hal yang sulit, karena organisasi itu berjalan dinamis dan adaptif, bukan statis. Karena ketika sudah berjalan dinamis dan adaptif, mau tidak mau apapun hambatannya, mereka organisasi ini harus berdampingan terhadap fenomena yang ada, seperti itu. Jadi selain dari itu, apapun sulitnya itu pasti ada. Tapi hari ini organisasi kan teamwork ya, kerjasama. Bagaimana hari ini permasalahan yang ada ketika hari ini ketika menjadi sebuah solusinya apa, yaitu kerjasama. Seperti itu. Jadi jangan terlalu dipusingkan ketika kita ada masalah ataupun sulit. Itu sebenarnya gampang caranya. Udah, kita sama-sama lempar ke musyawarah. Bagaimana caranya penyelesaiannya? Seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan dari Q&A ini Bang. Nah, sebagai penutup dari pertemuan di episode hari ini, kita mau minta terkait closing statement nih dari Bang Putro terkait dengan kelembagaan. Mungkin boleh disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke. Oh ya, aman. Oke, kalau untuk closing statement ya, sebelumnya terima kasih karena hari ini masih adanya wadah yang dimana laboratorium peradaban perjuangan itu masih tetap berlanjut. Itu terima kasih banyak kepada Hima Manajemen, dan tentunya menjadi sebuah diri sendiri itu penting. Tapi jauh lebih penting ketika menjadi sebuah manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya itu bagaimana caranya bermanfaat kepada masyarakat ataupun manusia lain. Nah, ketika hal itu memang berbagai banyak cara proses, berbagai banyak cara bagaimana caranya kita bermanfaat terhadap lain, itu memang setiap orang persepsi itu beda-beda. Namun hari ini ketika memang ada wadah di kampus, ada wadah yaitu KM Hamka, kenapa kita tidak mencoba yang terdekat gitu? Bagaimana hari ini menjadi sebuah manusia bermanfaat terhadap orang lain, yaitu bagaimana kita masuk ke dalam wadah KM Hamka tersebut. Jadi tetap apapun hambatannya, apapun halangannya, tetap menjadi sebuah
titik pembelajaran yang nantinya dengan mendasari haus akan ilmu. Dan ketika kalian haus akan ilmu, kalian akan terus menggali semua informasi dan tentunya ketika informasi kalian dapat, kalian curahkan kepada hal-hal yang bermanfaat terhadap orang lain. Nah, kalau dari Sultan Syahrir pernah menyampaikan bahwa perjuangan itu perlu dipertaruhkan. Kalau tidak dipertaruhkan, itu tidak akan pernah dimenangkan. Betul. Dan pernah saya baca di dalam buku catatan Sohoki, catatan sang demonstran menyampaikan bahwa perjuangan itu tidak kenal batas dan tepi. Tapi perjuangan itu bagaikan ombak dan bergelora ingin sampai pantai. Nah, pantai yang dimaksud ini tujuan utama kita. Tujuan yang dimaksud bagaimana kita caranya menjadi seorang mahasiswa memiliki tujuan utama, tujuan apa yang harus kita cari. Seperti itu. Jadi tetap menjadi sebuah manusia pada hakikatnya dan bermanfaat terhadap orang lain. Iya, berarti intinya adalah tetaplah menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia dan bisa membawa kebermanfaatan untuk sesama manusia. Teman-teman, sobat momen yang ada di rumah sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Manajemen Talks episode kedua hari ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode yang akan datang, karena narasumber yang akan kita undang juga pastinya akan lebih menarik lagi dan yang pastinya akan lebih ramai lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komen, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian biar teman-teman yang lain tahu terkait dengan kelembagaan di KM Muhamka. Terima kasih sudah menonton. Nun wal qalam yaum yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putro. Sama-sama.